Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya mahasiswa tingkat 4 yang akan melaksanakan sidang skripsi. Melalui video singkat ini, saya ingin memberikan sedikit pengarahan supaya Anda siap dalam melaksanakan sidang skripsi sebagai puncak dari semua kegiatan akademik yang sudah Anda tempuh di Institut Pendidikan Indonesia, khususnya pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu kepada Anda semuanya yang sudah siap untuk melaksanakan sidang. Anda sudah mencapai tahap ini, di antara rekan-rekan Anda yang lain belum, Anda sudah mencapai tahap yang ini, saya yakin sebuah perjuangan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan usaha Anda, upaya Anda, lelah Anda dicatat oleh Allah SWT sebagai ibadah, sebagai amal soleh Anda, dan semua ilmu yang Anda dapatkan memberikan manfaat untuk Anda, untuk kita semuanya. Ya, baik, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung saja memberikan arahan untuk pelaksanaan sidang supaya Anda benar-benar siap tampil dengan penuh rasa percaya diri untuk mempresentasikan karya besar Anda dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang sudah Anda susun. Yang pertama adalah tentang pakaian. Nah, jadi besok ketika sidang itu sudah tidak ada lagi mahasiswa yang menggunakan jas alma mater. Jadi jas alma mater itu sudah selesai Anda gunakan pada ujian komprehensif. Nah, udah nggak pakai lagi secara formal ya. Kalau di rumah ketika dingin dipakai, yaitu hak Anda. Gitu. Tapi di kampus sudah tidak ada lagi kegiatan yang formal menggunakan jas alma mater. Dan besok ketika sidang, Anda cukup yang laki-laki menggunakan jas biasa, warnanya bebas, mau pink, mau abu juga bebas. Itu mau belang-belang juga tidak apa. Yang penting Anda memakai jas, menggunakan kemeja, warnanya juga bebas kemejanya, pakai dasi, pakai sepatu pantofel ya. Ingat sepatunya jangan pakai sendal, harus pakai sepatu ya. Kalau bisa sepatu pantofel, warnanya bebas juga. Yang perempuan ya silakan Anda pakai baju yang layak, tidak harus jas, tapi Anda sebaiknya menggunakan baju semacam safari yang Anda gunakan untuk ketika Anda mengajar, ketika Anda PLP. Nah, itu adalah pakaian yang sangat layak mencerminkan seorang guru ya, dan harus pakai sepatu juga. Kalau pakai sepatu harus pakai kaos kaki nantinya ya, yang laki-laki terutama ya. Jangan pakai sendal, nggak boleh sendal, karena begini, penampilan itu mungkin sederhana, itu kaitannya dengan apa ya, dengan diri Anda, tetapi itu juga berpengaruh karena kalau Anda nanti pakai pakaian yang tidak layak, nanti juga penguji itu akan ada a priori begitu, oh penampilannya udah begini, yang sebenarnya presentasinya tapi menjadi nilai kurang bagus. Makanya gunakan pakaian yang sopan dan layak ya. Yang perempuan jangan memakai celana panjang, pakai rok. Kalau memang tidak punya Pak, saya nggak punya rok, ya satu hari itu Anda boleh pinjam atau menyewa supaya menambah penilaian dari dosen tentang penampilan Anda. Jadi sebaiknya menggunakan yang terbaik, gitu ya. Bukan yang termahal, bukan yang terbaik. Itu pertama tentang pakaian. Yang kedua itu tentang skripsinya. Anda sudah mengumpulkan, pastikan bahwa Anda membawa berkas skripsi selain yang Anda kumpulkan. Jadi kalau Anda mengumpulkan 3, Anda harus pegang 1 dan isinya harus sama dengan apa yang Anda kumpulkan. Jangan sampai halamannya beda. Ketika ditanya oleh penguji, Anda bingung nanti. Coba buka halaman 8. Ternyata di skripsi yang Anda pegang itu tidak di halaman 8. Jadi isinya harus sama. Ya, kalau ada kesalahan sedikit pada ejaan belum sempat diperbaiki yang dipegang sih nggak apa-apa, tapi yang utamanya formatnya harus benar-benar sama ya, karena itu mencerminkan hasil karya Anda nanti. Jadi nanti Anda mengumpulkan 3, dipegang 1, dan besok itu ketika Anda mau sidang itu akan dibagikan sebuah lembaran, 2 buah lembaran. Yang satu itu lembaran saran untuk Anda setelah Anda sidang nanti apa yang perlu diperbaiki dari skripsi Anda. Yang satu lagi adalah nilai. Nanti pagi-paginya itu diisi dulu, lalu nanti ketika Anda masuk ke ruangan sebelum memulai sidang, Anda berikan itu kepada para dosen, dan sebaiknya Anda masukkan dalam map supaya nanti ya tidak acak-acakan gitu ya. Dan berikan kepada, ingat ya, ini yang harus Anda perhatikan, berikan kepada dosen masing-masing. Kalau di surat ada penguji 3, itu Anda antarkan satu-satu gitu ya. Satu ke misalnya ke Pak Asim, satu lagi ke Bu Lina. Anda
Anda sendiri yang harus menyampaikan. Jangan sampai gini, ada 3 map, lalu Anda berikan kepada Pak Asim, Pak pun dan Bang bagikan. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu tidak sopan dan itu bisa mengurangi penilaian Anda. Ya, Anda harus mengambil hatinya para penguji ya. Kemudian itu udah diisi, jadi pastikan ada identitas nama Anda, judul skripsi Anda ada di situ, dan itu nanti formulirnya akan dibagikan oleh Bu Aina pada waktu pelaksanaan sidang, sebelum Anda sidang. Dan juga ketika pelaksanaan sidang mungkin nanti ada kegiatan foto. Nah, itu silahkan nanti kalau yang gilirannya nanti kan dipapang jadwalnya itu dipampang ya. Ada berapa orang? 5 orang. Urutan 1 siapa? Urutan 2 siapa? Nah, yang jadwal sidangnya itu terakhir boleh Anda foto dulu. Nah, tapi kalau yang sidang pertama itu jangan foto dulu, nanti aja setelah sidang baru foto ya. Walaupun memang lebih bagusnya itu sebelum foto, karena kalau sebelum sidang. Kalau sebelum sidang itu mungkin wajah Anda masih fresh begitu ya. Sudah sidang, ya saya nggak tahu nanti keluar dari ruang sidang seperti apa. Ya itu ya, tapi bukan menakut-nakuti ya. Mudah-mudahan Anda keluar dengan berseri-seri. Gitu. Kemudian tentang etika ya, etika betul ya, etika tentang bagaimana tata cara Anda memasuki ruang sidang. Ketika Anda masuk ya jangan lupa ucapkan assalamualaikum. Nah kemudian itu kan media tayang yang Anda buat itu sebaiknya itu sudah dimasukkan di dalam satu laptop ya. Jadi misalnya ada 2 ruang misalnya nanti ya, ada 2 ruang ujian, ada 2 majelis ya. Itu sebaiknya yang satu majelis misalnya nanti dalam satu majelis itu Agus, Wisa, Farida misalnya gitu ya. Nah, yang satu majelis itu satukan file media tayang Anda atau PowerPoint Anda kalau pakai PowerPoint, kalau PDF ya PDF. Itu dalam satu laptop sehingga nanti ketika misalnya yang pertama giliran pertama itu Farida sudah selesai, itu yang kedua Wisa tinggal langsung melanjutkan membuka filenya, tidak melepas kabel yang ke proyektor, terus ganti lagi laptopnya, nanti belum tentu connect ya, langsung ada masa jeda lagi, itu nanti Anda menjadi grogi karena wah malah nggak muncul ini gimana nih, wah semakin deg-degan. Jadi sebaiknya disatukan dalam satu laptop atau flash disk, jadi sehingga laptop yang digunakan di ruangan itu tidak berganti-ganti. Upayakan yang tidak lowbat ya, kalau ada yang lowbat harus sambil dicas terus menerus, tapi upayakan yang tidak lowbat kan takutnya ada aliran mati aliran listrik dan sebagainya. Nah, setelah tadi udah mengucapkan salam, masuk, terus Anda siapkan dulu filenya. File yang mau Anda buka itu, yang mau Anda gunakan untuk presentasi dibuka dulu. Nah, sudah kelihatan tayang, baru Anda jangan langsung mulai. Walaupun sudah jelas, Anda itu dibolehkan mempresentasikan. Tapi sebagai sopan santun, Anda bertanya dulu, Dewan Penguji yang saya hormati, apakah saya sudah boleh mempresentasikan hasil skripsi saya? Nah, begitu ya. Kalau ya, silahkan, saudara. Misalnya begitu ya pengujinya. Anda baru mulai. Nah, Anda boleh salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ingat ya, harus ada penghormatan. Yang saya hormati, misalnya Bapak siapa di situ? Bapak Dr. Asep Nurjamin, sebagai urutannya itu nanti dari kiri ya. Ada urutannya nanti. Pasti yang paling senior itu penguji 1. Bapak Dr. Asep Nurjamin MPD, Bapak Dr. Abdul Hasim MPD, Bapak Dr. Agus Hamdani MPD. Yang saya hormati, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Nah, langsung tayangkan baru bla 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 gitu ya. Sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, oh ya belum. Kalau misalnya Anda sedang mempresentasikan bab 1 tentang latar belakang, lalu penguji udah lanjut aja ke yang kedua. Yang selanjutnya, slide selanjutnya atau salin dia selanjutnya. Nah, Anda ikuti saja. Oh, berarti penguji sudah merasa paham dengan apa yang Anda kemukakan di awal. Langsung lewat aja sesuai dengan keinginan penguji. Nah, lalu terus begitu sampai selesai. Kalau sudah selesai, ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Penguji telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan dan saya sudah selesai. Kemudian Anda sampaikan begini. Jangan sampai mengatakan jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Jangan begitu ya, jangan begitu. Jadi pasti ada pertanyaan, tapi jangan sampai menyampaikannya begitu. Selanjutnya saya mohon arahan, bimbingan dari Bapak dan Ibu untuk mengomentari apa yang sudah saya laporkan. Terima kasih. Nah, gitu ya, jangan sampai karena ada yang pernah seperti ini ya. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan presentasi saya. Selanjutnya bisa kalau Bapak dan Ibu ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Itu luar biasa itu, tidak sopan itu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi sampaikan aja, Anda istilahnya itu mohon bimbingan dan arahan dari Dewan Penguji yang hormat.
untuk mengomentari hasil presentasi saya. Nah, gitu ya, nanti otomatis langsung Dewan Penguji akan memberikan pertanyaan. Jelas ya itu pertanyaan, tapi Anda ya etikanya begitu, jangan memberikan jika tidak jelas dengan begitu. Karena semuanya udah jelas pasti. Tapi penguji ingin memberikan pertanyaan. Kemudian waktunya itu sekitar 20 menit biasanya. Ukurannya ya, tolak ukurnya 20 atau 25 menit. Itu diambil untuk presentasi 5 menit dan sisanya adalah untuk tanya jawab, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika waktunya saya katakan 25 menit, kalau itu belum selesai, itu tetap penguji akan bertanya. Nah, kalau penguji masih bertanya ya Anda harus menjawab, gitu ya. Jadi kita mau tidak mau menjawab semua pertanyaan. Nah, jika misalnya Anda diberikan kritik, nanti Anda harus menerima itu karena ada penilaian terhadap keterbukaan Anda dalam menerima kritik, gitu ya. Jadi kalau seandainya dosen itu menyanggah teori yang Anda kemukakan, misalnya, menurut saya unsur intrinsik itu hanya ada tiga, yaitu latar, kemudian tema, dan penokohan. Tidak ada alur menurut saya. Misalnya penguji mengatakan begitu. Ya, terima kasih atas arahan Bapak. Hanya kebetulan dalam skripsi saya, penelitian saya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Nurdiantoro, di mana Nurdiantoro itu menyatakan bahwa unsur intrinsik itu ada ini. Nah, jadi Anda berbicaranya teori begitu. Nah, misalnya penguji tetap kekeh gitu dengan ada hanya tiga itu ya. Anda terima kasih, mudah-mudahan itu bisa memperbaiki pada penulisan pada penelitian saya untuk tahap selanjutnya. Jadi Anda tetap harus posisinya menerima arahan atau saran. Tetapi kalau memang Anda itu punya argumentasi, kemukakan, asal argumentasi Anda itu berdasarkan pada teori yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teori siapa misalnya begitu ya. Nah, itu jadi Anda kalau diberikan saran terima, kalau dikritik ya terima. Kalaupun Anda menyampaikan sanggahan kembali, itu dengan tadi ucapkan terima kasih dulu atas arahannya begitu, kemudian jelaskan kalau Anda menggunakan teori siapa ya. Semua pertanyaan upayakan Anda menjawab dengan detail. Saya yakin itu adalah skripsi ini adalah karya besar Anda, hasil jerih payah Anda. Jadi ditanya bab manapun, halaman manapun, saya kira Anda bisa menjawab. Yang membuat Anda tidak bisa menjawab itu kalau itu bukan karya Anda. Atau kalau Anda grogi, tidak pede, makanya harus pede. Jadi saya berikan arahan ini supaya Anda merasa percaya diri nantinya. Yang menguji itu adalah dosen-dosen Anda, guru-guru Anda. Ya. Kemudian media tayangnya sekarang ya, media tayang atau salindia yang harus Anda siapkan. Tadi beberapa sudah menanyakan harus seperti apa salindianya begitu ya. Nah, ini supaya lebih ini ya. Nah, yang pertama Anda buat dulu yang seperti ini, judul skripsi. Judulnya apa? Nanti Anda kemukakan di sini judulnya apa, kemudian disusun oleh siapa, Joko Widodo, NIM-nya berapa. Nah, boleh Anda tambahkan di bawahnya. Di bawah ini, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Institut Pendidikan Indonesia. Kalau mau ditambahkan itu boleh di halaman sampulnya. Tapi judul harus lebih dominan, nanti kan banyak ya. Ini kan hanya judul skripsi. Kalau Anda kan misalnya analisis penggunaan majas pada apa? Banyak nanti. Ya. Tuliskan di sini judulnya, kemudian nggak usah banyak-banyak. Mungkin 5 slide salindia, 5 salindia cukup. Atau ya nggak harus 5 juga sih. Maksud saya, kalau Anda terlalu banyak, takutnya Anda malah susah nanti menyampaikannya, mempertanggungjawabkannya. Jadi nggak usah terlalu banyak. Kemudian yang kedua, apa isinya? Itu adalah bab 1, pendahuluan tentang latar belakang masalah. Ini maksudnya ini ya, jadi bukan yang ini. Ini latar belakang, itu isinya apa? Nah, isinya di sini. Harusnya ini pendahuluan ya. Latar belakang masalah itu isinya adalah argumentasi praktis dan argumentasi teoritis. Apa itu? Jadi isi dari latar belakang itu kalau selama ini Anda agak ngaco, wah kemana-mana gitu ya, harusnya itu cukup bahwa Anda punya alasan yang mendasar kenapa meneliti ini. Misalnya, kalau Anda meneliti tentang campur kode di pasar Ciawi Tali misalnya. Kenapa harus meneliti itu begitu? Apa alasannya? Anda punya alasan yang secara praktis dulu boleh, teoritis dulu juga boleh. Nah, apa itu argumentasi praktis? Argumentasi praktis itu adalah alasan yang menjadi landasan penelitian Anda, tetapi itu berdasarkan pengamatan Anda dari lapangan tentu saja. Keadaan kan masalah itu muncul karena ada ketidaksinkronan antara harapan dengan kenyataan.
harapannya begini, idealnya begini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, disitulah muncul masalah yang harus Anda pecahkan. Misalnya, harusnya anak bahasa Indonesia, masuk bahasa Indonesia itu bisa berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ternyata ada beberapa yang belum bisa. Nah, ini perlu diteliti. Nah, berarti landasan berpikir Anda kenapa meneliti ini adalah karena dalam kehidupan sehari-hari Anda mengamati masih banyak penggunaan bahasa Indonesia yang salah oleh mahasiswa prodi bahasa Indonesia. Nah, itu berarti argumentasi praktis. Lalu argumentasi teoritis seperti apa? Argumentasi teoritis adalah alasan yang mendasari penelitian Anda menjadi latar belakang, tetapi itu adalah pendapat para pakar atau para ahli, atau minimal peneliti sebelumnya. Misalnya, Anda membaca skripsi yang di situ menunjukkan ada rumpang yang belum diteliti, gitu ya. Peneliti itu menyampaikan bahwa peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian tentang apa. Nah, itu bisa Anda ambil sebagai argumentasi teoritis. Atau juga tulisan-tulisan pakar yang lain atau dari buku. Nah, Anda mendapatkan argumentasi alasan yang sifatnya teoritis, yang dari buku, dari sumber itu sifatnya teoritis. Kemudian ada rumusan atau tujuan. Nah, apa ini rumusan atau tujuan ini? Ini adalah tentang tujuan itu kan gambaran dari apa yang mau Anda paparkan pada bab 4 nantinya. Jadi apa yang mau Anda cari harus ada di situ. Rumusan masalah atau tujuan. Kalau sudah masuk ke rumusan tidak usah tujuan. Kalau udah tujuan nggak usah rumusan. Tapi mungkin lebih enak tujuan penelitiannya untuk apa? Anda sebutkan semuanya. Ya kan sudah punya ya. Kemudian manfaatnya apa? Kalau manfaatnya terlalu banyak, ya dipersingkat saja, gitu ya. Jadi intinya manfaat itu untuk siapa manfaat itu, lalu apa manfaatnya. Nah, hipotesis boleh ada, boleh tidak. Kalau memang penelitian Anda mengandung hipotesis, ya masukkan ini dalam PowerPoint Anda. Jadi mungkin di bab 1 ini cukup dengan satu ini ya, satu salindia bab satunya. Nah, baru salindia yang selanjutnya. Jadi hipotesis boleh ada, boleh tidak. Kemudian apa yang selanjutnya? Kajian teori. Nah, kajian teori ini isinya adalah teori utama yang Anda gunakan untuk pisau analisis Anda. Misalnya tadi, kalau Anda berbicara tentang unsur intrinsik, apa saja itu unsur intrinsik itu? Apakah penokohan, latar, kemudian tema, ya, kemudian alur itu bagian dari itu. Nah, itu menggunakan teori siapa? Nah, jadi kajian teori itu adalah teori utama yang mendukung rumusan masalah yang kita gunakan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini beda lagi bab ya, tapi boleh disatukan kalau memang cukup singkat, boleh dalam satu salindia. Metodologi penelitian. Nah, apa itu metodologi penelitian itu? Nah, supaya mudah gini ya. Metodologi penelitian itu isinya adalah metodenya apa Anda gunakan, tekniknya apa. Tidak usah berdasarkan pendapat siapa, langsung dengan kalimat yang singkat, menggunakan metode deskriptif misalnya, gitu. Udah langsung itu, tekniknya apa, teknik penelitiannya. Kemudian populasi dan sampel, kalau misalnya Anda penelitian di sekolah, populasinya itu misalnya siswa SMP Negeri 1 Tarogong Kidul, semuanya misalnya. Kemudian sampelnya adalah siswa kelas 7, nah misalnya begitu. Nah, itu berarti Anda sebutkan, atau data dan sumber data, datanya dari mana, sumber datanya apa, misalnya gitu ya. Kemudian teknik pengumpulan data, Anda menggunakan teknik apa? Apakah itu studi dokumentasi atau dengan angket atau dengan tes misalnya, masukkan itu. Kemudian pengolahan datanya, kalau itu kuantitatif, Anda menggunakan pengolahan datanya seperti apa, atau analisis juga boleh, analisis datanya menggunakan analisis data yang seperti apa. Nah, misalnya begitu ya, teknik analisis data dan teknik pengolahan data setelah pengumpulan data. Kemudian hasil penelitian. Nah, ini berarti adanya di bab 4 ya. Bab 4 Anda itu kan paling banyak itu. Nah, itu nggak perlu semuanya dimasukkan dalam PowerPoint atau dalam media tayang Anda ya. Tetapi cukup datanya saja. Kalau misalnya penelitian Anda kuantitatif, misalnya datanya seperti apa yang Anda dapatkan, hasil skor pretestnya bagaimana, post-testnya bagaimana, dalam tabel kan udah jelas nanti misalnya. Kemudian pengolahan datanya menggunakan rumus apa, nah Anda cantumkan itu. Tapi kalau penelitian kuantitatif, kalau misalnya ada perbandingan efektivitas media apa dengan media apa, nanti kan ada pretest prosesnya ya. Nah, contoh pretestnya, kalau itu ada tesnya, itu Anda kemukakan hasil jawaban siswa. Itu seperti apa? Sehingga nanti pensyukuran yang Anda lakukan itu benar-benar dipercaya. Jadi satu aja cukup. Analisis Anda untuk memberikan skor atau nilai 70 pada siswa A itu seperti apa? Satu saja sampelnya. Misalnya begitu.
Kemudian penghitungannya, Anda menggunakan apakah dilakukan uji normalitas, kalau iya, kemukakan itu hasilnya normal atau tidak. Kalau normal, kenapa normal? Langsung saja, nggak perlu semua data dimasukkan juga ya. Tapi kalau ada prosedur uji normalitas, masukkan itu. Kemudian ada uji homogenitas, kalau ada, masukkan itu. Kemudian sampai Anda menggunakan apa untuk membuktikan hipotesis itu? Apakah menggunakan uji T misalnya, atau Mann-Whitney misalnya, atau Wilcoxon misalnya? Apa alasannya menggunakan Wilcoxon? Apa alasannya menggunakan Mann-Whitney? Misalnya, apakah dua-duanya berdistribusi normal atau yang satunya normal, satu tidak misalnya? Itu kemukakan. Sampai hasil penelitian Anda seperti apa? Apakah hipotesis itu terbukti atau tidak? Kemudian baru pembahasan secara singkat. Nah, gitu ya. Setelah itu, simpulan dan saran untuk penutup. Nah, simpulannya apa? Nah, kalau tadi di bab 4 kan itu dengan data yang lengkap ya. Hasil penelitiannya seperti apa Anda paparkan. Nah, kalau di sini kan hanya simpulan. Simpulan ini menjawab secara singkat tentang rumusan masalah yang sudah Anda paparkan di bab 1. Kalau ada 3 rumusan, berarti minimal ada 3 simpulan. Kemudian saran, itu adalah untuk siapa sarannya, apa saran Anda. Itu Anda kaitkan dengan manfaat. Kalau tadi di manfaat itu Anda menunjukkan bahwa hasil penelitian ini bermanfaat untuk guru, untuk siswa, untuk mahasiswa. Misalnya, oh berarti nanti sarannya juga sama. Untuk guru, apa saran Anda berdasarkan hasil penelitian Anda? Untuk mahasiswa, apa saran Anda? Untuk siswa, apa saran Anda? Begitu ya. Kalau sudah selesai Anda tutup. Nah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan juga atas perhatian Bapak dan Ibu. Selanjutnya, penulis, sekali lagi ya, penulis mohon arahan dan bimbingan dari Dewan Penguji yang saya hormati. Nah, udah. Lalu ada pertanyaan, diskusi, dan seterusnya. Begitu ya. Mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan sidang, semua kegiatan rangkaian sidang dari awal sampai akhir dalam lindungan dan pertolongan dari Allah SWT. Saya sebagai orang tua Anda selalu senantiasa mendoakan supaya Anda diberikan kekuatan, kemudahan, dan mental yang benar-benar siap sehingga Anda bisa benar-benar mempresentasikan semua yang sudah Anda tulis. Ya, sekali lagi kuncinya adalah Anda siap menguasai benar-benar dan siapkan media tayangnya, dan jangan lupa kalau kita sudah berikhtiar secara maksimal, kewajiban kita selanjutnya adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan malamnya nanti, malam sebelum Anda sidang itu Anda berdoa yang sedalam-dalamnya. Apakah Anda melaksanakan sholat begitu ya, sholat tahajud atau sholat hajat, nah dan sebagainya. Kemudian jangan lupa di balik semua yang telah Anda raih itu ada ridho dari orang tua ya. Jadi silakan Anda yang masih memiliki orang tua, Anda meminta doa sebelumnya, sebelum berangkat Anda cium ya, Anda cium tangan atau Anda peluk orang tua Anda, mintalah doa dari beliau-beliau yang sudah berjasa, yang tidak mungkin Anda bisa membalas jasa mereka. Mintalah restu, mintalah doa supaya Anda diberikan kelancaran. Kemudian kalau yang misalnya ada kos ya, Anda telepon dulu orang tua ya, keluarga Anda yang sudah memberikan doa dan dukungan sepenuhnya pada Anda. Ya, saya sebagai orang tua sekali lagi mendoakan mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan sidang dengan sukses dan mendapatkan nilai yang terbaik, dan selanjutnya Anda bisa memperoleh gelar sarjana pendidikan yang berkah dan bisa bermanfaat untuk Anda, untuk keluarga Anda, untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.